yang menarik di sini, gimana ceritanya nih pasukan salib yang pasukan Kristen kok malah dianggap nyembah Baphomet? Kok malah dianggap nyembah sosok yang dipercaya referensinya tuh dari Muhammad? Masa Kristen nyembah sosok Islam? Itu gimana ceritanya tuh? Nah ini buat tahu jawabannya, buat yang belum tahu nih, gue jelasin dikit nih ya soal Satria Templar. Jadi Satria Templar ini tuh adalah ordo Satria Salib yang dibentuk sama pasukan dari Prancis di awal abad ke-12. Dengan tujuan buat ngawal para peziarah Eropa yang mau ke Yerusalem. Jadi zaman itu kalau ada orang-orang dari Eropa yang pengen ke Yerusalem, pengen ziarah ke sana, itu paling aman ditemeninnya sama Satria Templar ini nih. Nah awalnya ordo militer ini, para Satria Templar ini, mereka tuh bisa dibilang miskin banget. Soalnya emang para Satria ini waktu bergabung mereka tuh bakal disumpah setia buat hidup dalam kemiskinan, biar nggak dibutakan dunia. Bahkan nama lain dari pasukan ini tuh Poor Fellow Soldier of Christ on of the Temple of Solomon. Jadi ya emang semiskin itu mereka. Tapi terus karena peran mereka yang penting banget buat ngelakuin pengawalan ziarah, akhirnya perlahan Ordo Satria Templar tuh mulai dapat dukungan dan jadi salah satu kekuatan salib yang diperhitungkan. Nah di sini mereka yang tadinya miskin itu mulai berubah tuh. Soalnya udah kan dapat duit sumbangan banyak, terus pasukannya juga tuh perlahan makin bertambah dan gak jarang diisi sama satria-satria elit. Terus akhirnya mereka juga jadi punya sistem ekonomi sendiri yang bisa dibilang unik nih. Unik gimana? Jadi dalam perkembangannya mereka tuh kayak punya jasa keuangan gitu, di mana para bangsawan bisa nitipin harta benda mereka sebelum berangkat ziarah ke Yerusalem. Dan setelah nitip nih, nanti para bangsawan ini mereka bakal dapat semacam surat kredit gitu yang isinya nominal nilai harta mereka. Nah, terus berangkat para peziarah ini dan nantinya waktu mereka udah sampai di Yerusalem, mereka bisa nukerin surat kredit itu buat dapat harta senilai harta yang mereka titipin sebelumnya. Nah, karena inovasi inilah Satria Templar tuh waktu itu jadi banyak dipakai tuh jasanya. Tapi sayangnya pengaruh Satria Templar yang makin meluas ini bikin banyak pihak lain khawatir. Mulai dari kelompok atau ordo militer lain sampai kalangan bangsawan dan bahkan penguasa. Jadi yang tadinya pasukan Templar nih jadi kebanggaan bersama, lama-lama malah pada khawatir nih sama keberadaan mereka.